Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pintar, mari kita luangkan waktu kita sejenak untuk merenungi ironi yang menyelimuti umat muslim di era modern ini. Di satu sisi, jumlah umat muslim di dunia terus meningkat, menjadikan agama terbesar di planet ini. Di sisi lain, perilaku banyak individu muslim tidak mencerminkan nilai-nilai mulia dan damai yang diajarkan Islam. Ironi ini bagaikan luka yang menganga di tubuh umat muslim. Di tengah populasi yang terbesar dan terus bertumbuh, Islam justru tercoreng dengan citra kekerasan, intoleran, dan kebencian. Sebagai umat Islam, kita harus merasa prihatin dan terpanggil untuk melakukan sesuatu. Kita tidak boleh diam dan membiarkan ironi ini terus berlangsung. Kita harus bangkit dan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi masalah ini. Mari kita bahas lebih dalam. Fenomena ironis menyelimuti umat Islam di era modern. Di satu sisi, jumlah umat muslim di dunia terus meningkat, menjadikannya agama terbesar di planet ini. Data menunjukkan hingga bulan Juli 2024, populasi muslim mencapai 1,9 miliar jiwa, atau sekitar 24% dari total populasi dunia. Namun di sisi lain, perilaku banyak individu muslim tidak mencerminkan nilai-nilai mulia dan damai yang diajarkan Islam. Hal ini dibuktikan dengan berbagai data seperti yang pertama, laporan Global Terorisme 2023 oleh Institute for Economic and Peace menunjukkan bahwa kelompok ekstremis muslim bertanggung jawab atas 82% dari total serangan teroris di dunia. Yang kedua, survei Pew Research Center 2021 menemukan bahwa mayoritas muslim di Amerika Serikat dan Eropa Barat memiliki pandangan negatif terhadap Yahudi. Yang ketiga, Indeks Islamfobia Global 2022 yang dirilis oleh Royal Institute for International Affairs menunjukkan bahwa Islamfobia telah meningkat di hampir semua negara di dunia dalam 5 tahun terakhir. Ironi ini bagaikan luka yang menganga di tubuh umat Islam. Di tengah populasi yang besar dan terus bertambah, Islam justru tercoreng dengan citra kekerasan, intoleran, dan kebencian. Kompleksitas ironi ini berakar dari berbagai faktor, di antaranya yang pertama, kurangnya pemahaman terhadap Islam. Banyak muslim hanya memahami Islam secara dangkal dan parsial. Mereka tidak mempelajari Islam secara mendalam dari sumber-sumber terpercaya, sehingga mudah terpengaruh oleh interpretasi yang keliru dan menyesatkan. Yang kedua, pengaruh budaya dan lingkungan. Umat Islam hidup di berbagai negara dengan budaya dan tradisi yang berbeda-beda. Hal ini dapat mempengaruhi cara mereka memahami dan mengamalkan Islam. Yang ketiga, propaganda dan fitnah. Banyak pihak yang sengaja menyebarkan propaganda dan fitnah tentang Islam untuk memecah belah umat Islam dan merusak citra Islam di dunia. Ironi ini membawa dampak yang sangat merugikan bagi umat Islam. Di antaranya yaitu yang pertama, memperkuat stigma negatif terhadap Islam. Perilaku menyimpang segelintir oknum muslim memperkuat stigma negatif terhadap Islam di mata dunia. Hal ini membuat umat Islam semakin sulit diterima dan dihormati oleh masyarakat global. Yang kedua, memicu konflik dan perpecahan. Ironi ini juga menjadi salah satu pemicu konflik dan perpecahan antar umat Islam.
Perbedaan pemahaman dan interpretasi Islam ditambah dengan provokasi dari pihak luar dapat memicu perselisihan dan bahkan kekerasan antar umat Islam. Yang ketiga, menghambat kemajuan umat Islam. Ironi ini menghambat kemajuan umat Islam di berbagai bidang. Umat Islam terjebak dalam pusaran konflik dan perpecahan, sehingga sulit untuk fokus pada pengembangan diri dan komunitas. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad adalah contoh terbaik dalam segala aspek kehidupan, termaksud dalam bersosial. Beliau menunjukkan kepada kita bagaimana menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama, baik muslim maupun non-muslim. Sebagai umat Islam, kita memiliki tanggung jawab untuk menjadi teladan bagi orang lain. Kita harus menunjukkan akhlak mulia dalam setiap interaksi kita, sehingga orang lain tertarik untuk mengenal Islam lebih dekat. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana Nabi Muhammad menjadi teladan dalam kehidupan bersosial. Yang pertama, ramah dan penuh kasih sayang. Nabi Muhammad selalu ramah dan penuh kasih sayang kepada semua orang, tanpa memandang suku, agama, ras, atau status sosial mereka. Beliau selalu tersenyum dan menyapa orang lain dengan salam, dan selalu berusaha membantu mereka yang membutuhkan. Yang kedua, adil dan bijaksana. Nabi Muhammad selalu adil dan bijaksana dalam menyelesaikan setiap masalah. Beliau selalu mendengarkan semua pihak dengan seksama sebelum mengambil keputusan, dan selalu berusaha untuk mencari solusi yang terbaik bagi semua orang. Yang ketiga, pemaaf dan penyabar. Nabi Muhammad selalu memaafkan orang lain yang telah berbuat salah kepadanya. Beliau tidak pernah menyimpan dendam dan selalu berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang damai. Yang keempat, peduli terhadap sesama. Nabi Muhammad selalu peduli terhadap sesama. Beliau selalu berusaha untuk membantu mereka yang membutuhkan dan selalu mendoakan kebaikan bagi mereka. Dengan mencontoh Nabi Muhammad dalam kehidupan bersosial, kita dapat menjadi teladan bagi orang lain dan menunjukkan keindahan Islam kepada dunia. Ironi umat Islam di era modern adalah sebuah tantangan yang besar yang harus kita atasi bersama. Kita harus bersatu dan bahu-membahu untuk meningkatkan pemahaman terhadap Islam, membangun toleransi, dan melawan segala bentuk propaganda dan fitnah. Mari kita jadikan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Islam adalah agama yang penuh kasih sayang, damai, dan toleransi. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.